Motherboard 15 juta. Kemahalan nggak sih? Ivacy VPN, layanan VPN yang memenangkan Best VPN Award untuk speednya. Satu lisensi bisa kamu pakai di 10 device sekaligus, nggak cuma Windows, tapi juga Mac, Linux, Android, iOS, dan banyak device lainnya. Ivacy juga bisa digunakan untuk mengunblock BBC iPlayer, Disney+, Hulu, dan bisa untuk membuka layanan Netflix dari 16 negara yang tidak ditayangkan di Indonesia. Harga Ivacy termasuk yang termurah. Bahkan sekarang lagi ada diskon besar dan kamu bisa dapetin diskon tambahan 20% kalau pakai kode Ivacy20. Langsung cek link yang ada di deskripsi. Halo, Jun di mana? ROG Crosshair 8 Extreme. Ini adalah motherboard kelas atas punyanya Asus. Harganya 15 jutaan. Dan saya yakin banyak di antara kamu yang langsung berpikiran, ngapain beli motherboard 15 juta? Nggak ada gunanya. Secara kita beli yang 3 juta, 4 jutaan aja, udah bisa dipakai dengan lancar. Nah, di video kali ini saya akan kasih tunjuk ke kamu fitur apa aja yang bisa kamu dapat dari motherboard 15 juta ini. Kalau kita cuma sekedar ngelihat chipsetnya X570 yang bisa support Ryzen 2000 ke atas, standar. RAM yang support frekuensi sampai 5000 MHz, standar juga. Apalagi PCI Express 4, standar. Itu fitur yang ada di semua motherboard keluaran baru. Yang akan saya bahas di sini adalah fitur-fitur apa aja yang nggak akan mungkin bisa kamu dapat di motherboard yang harganya lebih murah. Yang pertama, kita lihat bagian back panel, ada dua LAN port. Yang pertama, kecepatannya 2,5 Gbps, standar. Semua motherboard keluaran terbaru udah 2,5 gigabit per second. Tapi LAN port yang kedua, speednya 10 gigabit per second. Nah, ini yang luar biasa dan nggak bisa kamu pandang sebelah mata. Dan kalau kamu mau beli LAN card terpisah yang punya speed 10 gigabit, ini agak susah. Dan saya berhasil nemu satu LAN card 10 gigabit punyanya Asus, bukan ROG. Dan harganya 2,5 jutaan. Jadi hanya dengan LAN port aja, motherboard ini udah punya fitur seharga 2,5 juta. Dan masih dari networkingnya, di sini sudah ada Wi-Fi 6E yang juga termasuk di dalamnya ada Bluetooth-nya. Bukan ini cuma antenanya doang. Untuk Wi-Fi card-nya sendiri tertempel langsung di motherboard. Nah, kalau kamu mau nyari Wi-Fi 6 yang terpisah, beli wifi card terpisah, ini juga agak susah. Saya udah coba cari-cari di marketplace, saya nemu satu, ini merek Cina, jadi nggak ada labelnya ROG kayak gini, nggak ada, dan harganya sekitar 1,5 juta. Wi-Fi 6E ini adalah Wi-Fi terbaru, teknologi terbaru, di mana kecepatan transfernya mencapai 10 gigabit per second. Jadi pakai LAN 10 giga, pakai Wi-Fi juga bisa 10 giga. Kemudian dia juga bisa jalan di 3 frekuensi, bukan cuma 2. Di 2,4 bisa, 5 GHz bisa, dan juga di 6 GHz. Jadi kalau yang tadi Wi-Fi card merek Cina harganya 1,5 jutaan, saya bisa bilang bahwa keluaran ROG ini harganya bisa jadi 2,5 juta. Jadi dengan dua fitur tadi aja, LAN sama Wi-Fi, kita bisa memotong 5 juta dari motherboard ini, seandainya kita mau bandingin dengan motherboard lain. Jadi sekarang setelah mengurangi dua fitur tadi, kita bisa mengurangi 5 juta dari harga total 15 juta. Jadi dari detik ini kita asumsikan harga motherboard ini cuma 10 juta. Kemudian apalagi yang bisa kamu dapat? Ada banyak nih di meja nih. Yang pertama mana dulu? Ini dulu deh. Ini adalah DAC, Digital to Analog Converter, atau disebut juga DAC. Dan ini namanya adalah ROG Clavis. Dia udah punya koneksi USB-C dan ini adalah peripheral bawaan dari motherboard ini. Dan untungnya kita bisa cek harga ROG Clavis ini berapa. Langsung lihat, ternyata dia harganya sekitar 1,5 juta. Dan karena ini adalah fitur spesial dari ROG Crosshair 8 Extreme ini, maka kita bisa kurangin lagi. Dari 10 juta kita kurangin 1,5 jadi 8,5 juta. Masih banyak loh ini, harganya udah tinggal 8,5 loh. Kemudian di motherboard ini sudah punya 3 port SSD NVMe, PCI Express 4 dan PCI Express 3 pastinya. Nah, kalau kamu masih butuh tambahan lagi, ini yang paling asik nih. Kalau di motherboard lain, nggak akan mungkin kamu dapat
slot tambahan untuk NVMe. Tapi di ROG Crosshair 8 Extreme ini kamu dapat bre. Ini adalah NVMe adapter. Dan ini kerennya, dia tidak nyolok ke slot PCI Express. Jadi kalau kamu lihat di sini, PCI Express kali 16-nya cuma ada 2. Tenang aja, dia nggak akan ngabisin slot untuk itu. Dia punya slot sendiri di sini yang namanya adalah DIMM 2. Dan dia bisa muat 2 NVMe yang bisa jalan di kecepatan 4.0. Yang kayak gini nggak akan bisa kamu beli terpisah. Paling banter kamu beli adapter NVMe adalah yang nyolok di PCI Express kali 16. Dan adapter keluaran Asus yang punya 4 slot NVMe menggunakan slot PCI Express harganya sekitar 1,1 juta. Jadi untuk adapter DIMM 2 ini ya kira-kira 1,5 juta lah ya harganya. Karena ini ada logonya ROG juga bre. Jadi dari harga tadi sisa 8,5, kita kurangin 1,5 juta lagi, sisa 7 juta bre. Oke, kita mulai lagi dari 7 juta. Masih ada beberapa aksesoris lagi di sini. Kita ambil lagi ini. Ini adalah RGB controller. Ini berat banget dibandingin RGB controller tanpa merek yang saya pernah beli. Itu beda banget beratnya ya. Dan jumlah colokannya juga banyak banget di sini. Termasuk ada logo ROG-nya juga. Nah, barang yang tanpa merek aja dengan jumlah colokan yang gak terlalu banyak, harganya sekitar 200-300 ribuan. Dan ini jelas lebih bagus. Dan dia pasti support untuk RGB-nya si ROG yang keren banget pastinya. Jadi bolehlah saya bilang bahwa ini harganya sekitar 1 juta. Dari 7 juta, kita kurangin lagi 1 juta, tinggal 6 juta. Apalagi masih ada loh. Yaudah, tapi yang ini kita anggap bonus aja. Ini ada ganjel buat VGA. Jadi biar VGA-nya nggak sagging, nggak turun ke bawah, diganjel pakai ini. Ya gratis aja lah. Terus ini ada flash disk ROG. Ini isinya adalah driver. Kamu nggak perlu lagi download driver dari websitenya. Semuanya ada di sini. Tinggal colok langsung install. Semuanya terinstall otomatis. Terus ada obeng ROG. Ini obengnya bagus banget. Kalau beli kayak ginian, ya mungkin 100 ribuan lebih kali ini ya. Tapi ini saya anggap bonus aja. Jadi harganya tadi sisa 6 juta kan. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. LED. Ini ada LED display. Dia bukan LED yang nyala RGB gitu, bukan. Tapi di sini adalah display yang muncul teks. Keren banget. Dan nggak akan bisa kamu beli terpisah. Nggak ada yang jual. Jadi bisa aja kalau saya nilai harganya sekitar 2 jutaan kali ya. Mungkin bisa lebih. 2 juta aja. Jadi dari 6 juta kita kurangin 2 juta. Tinggal 4 juta bre. Jadi harga motherboard ini sekarang sisa 4 juta. Setelah semua aksesoris ini kita singkirkan, kita anggap kita nggak dapat ini semua. Sisa 4 juta. Apa yang kita dapat dari motherboard 4 juta? Apakah sama dengan motherboard lain yang harganya 4 jutaan? Oke, sekarang kita bahas aja fitur yang tertanam di motherboardnya yang nggak bisa kamu lepas lagi. Dan di sini saya kasih tahu dulu, banyak banget fitur yang nggak akan kamu dapat juga di motherboard lain yang harganya 4 juta. Nggak bakal ada. Yang pertama, nggak semua motherboard punya water block header. Fungsinya menghubungkan sensor untuk temperatur, flow rate, dan sinyal kebocoran air dari monoblock. Kemudian ada liquid cooling system header yang fungsinya hampir sama seperti water block header. Dari sini aja kita bisa lihat bahwa motherboard ini memang didesain untuk extreme overclocking. Dan ini diperkuat dengan power yang menuju CPU yang di sini disediakan 8 plus 8 pin. Bukan cuma 8 pin, bukan cuma 8 plus 4. Tapi 8 plus 8 untuk memastikan bahwa CPU-nya mendapat supply listrik yang cukup di saat overclocking ekstrim. Terus di sini ada power 24 pin. Biasa kan ya? Tapi di sebelahnya yang luar biasa. Ada slot power 6 pin untuk menambah daya ke jalur PCI Express kali 16 dan juga USB 3.2 Gen 2x2 USB-C di front panel kalau kamu mau pakai. Kenapa kamu perlu pakai ini? Karena front panel USB-C tadi yang Gen 3.2 2x2, ribet banget sih namanya. Itu dia punya supply daya yang gede banget. Jadi kalau kamu pakai auto ngecas, outputnya itu bisa gede ampernya. Dan untuk bisa mencukupi supply ke sana, kamu harus nyolokin power 6 pin di sini. Kemudian motherboard ini juga punya dual BIOS. Asik nggak tuh? Kita dikasih switch untuk memilih BIOS mana yang mau kamu pakai.
Kemudian satu lagi yang unik adalah power button dan reset button. Ya, itu fitur yang nggak terlalu spesial. Beberapa motherboard yang harganya lumayan mahal udah menyertakan tombol itu. Tapi di sini tombolnya spesial, Bre. Bukan di bawah, tapi ada di atas sini dan ada RGB-nya. Asik nggak tuh? Ini tombol power, ada tulisannya start. Dan di sini adalah tombol reset. Defaultnya adalah tombol reset. Tapi nama resminya adalah flex key. Kenapa kok flex key? Karena tombol ini bisa kamu rubah fungsinya menjadi fungsi lain selain reset. Kemudian di luar dua tombol ini, ternyata masih ada satu tombol lagi yang namanya adalah retry button. Apa pula retry button ini? Jadi ceritanya, kalau kamu melakukan extreme overclocking, itu akan ada satu titik di mana sistemnya akan benar-benar crash, hang, sampai tombol power sama reset aja nggak berfungsi. Nah, kalau sampai itu terjadi, kamu nggak perlu nyabut listrik. Karena ada tombol retry tadi. Dia adalah reset button juga, tapi privilege-nya lebih tinggi daripada reset yang terpasang di sini. Terus ada tombol lagi, namanya adalah save boot button. Sesuai namanya, fungsinya adalah menyalakan PC untuk langsung masuk ke save modenya BIOS. Jadi sekali lagi, kalau kamu melakukan extreme overclock, kemudian sistemnya crash, yang biasanya kita lakukan adalah reset BIOS-nya. Clear CMOS, artinya semua settingan yang barusan kita atur itu langsung hilang semua, kembali ke nol. Ini jelas nggak enak banget. Nah, dengan menggunakan save boot button tadi, kamu bisa masuk ke save modenya BIOS langsung. Jadi di sana nanti semua settingan overclock masih seperti terakhir kita set, cuma dia nggak aktif. Kita nggak perlu ngulang lagi dari nol. Kita tinggal lihat aja setting mana yang terakhir kita rubah yang bikin sistemnya crash. Asik banget ini ternyata untuk overclocking ya. Terus ada lagi yang namanya LN2 Mode Jumper. Ini adalah pin yang berfungsi untuk mengatasi masalah cold boot kalau kamu pakai liquid nitrogen cooling system. Kemudian ada lagi Pro Belt Measurement Point. Fungsinya untuk mengukur voltase secara langsung menggunakan multimeter. Dan terakhir yang paling menarik adalah slow mode switch. Gila nggak tuh? Mungkin saking cepetnya nih ya kalau prosesor mau pasang di sini sampai ada slow mode-nya juga. Dan ini juga berfungsi kalau kamu melakukan extreme overclocking. Jadi kalau kamu udah setting clocknya terlalu tinggi dan kamu lakukan tes, terus mau kamu rekam pengetesannya tadi, itu bisa aja sistemnya agak-agak nggak stabil gitu ya. Nah, dengan mengaktifkan slow mode tadi, maka sistem akan otomatis sedikit menurunkan performance tanpa merubah settingan overclock apapun untuk keperluan merekam hasil overclock tadi. Selain itu, build quality-nya juga luar biasa. Kokoh dan berat banget. Bukan cuma bagian atasnya aja yang terlihat mewah gitu ya. Di bagian belakangnya pun juga sama. Dia pakai backplate yang gede, yang desainnya keren, pakai logo ROG lagi. Udah gitu di bagian back panelnya ada tombol reset BIOS dan clear CMOS yang bisa langsung kamu pencet tanpa harus jumper-jumperan di sini. Ditambah lagi, jack audio yang ada di belakangnya itu bukan cuma beda warna, tapi nyala bre, ada LED-nya. Nah, tentang back panel ini, biasanya kalau motherboard itu yang bagian atas ini cuma plastik cover ya. Nah, di motherboard ini ternyata enggak. Ini ternyata dia nyambung dengan VRM heatsink. Jadi dari sini sampai bawah itu heatsink semua. Jadi kalau kamu pegang saat ini lagi nyala, kamu pegang ininya sama bagian sini, itu hangat semua. Hangat, itu adalah hal yang normal. Karena kalau motherboard lain, heatsink VRM-nya bisa panas. Dan ini performance-nya gila banget. Karena di saat saya lakukan stress test CPU, ternyata mau clock-nya sampai naik ke 4,8-4,9 giga, itu VRM-nya temperaturnya hampir nggak berubah. Paling naik-naik cuma 1-2 derajat doang. Kemudian satu lagi yang nggak boleh ketinggalan adalah RGB. RGB-nya ROG luar biasa. Bukan cuma lampu yang bisa nyala-nyala doang, tapi kamu bisa atur menggunakan software Armoury Crate yang di situ customization-nya bebas banget sesuai dengan kreasi yang ada di kepala kamu. RGB-nya ROG luar biasa. Nah, jadi setelah kita bahas semua dari apa aja yang kita dapat secara fisik, kemudian fitur apa aja yang tertanam di sini, saya bisa bilang bahwa ternyata harga 15 juta itu malah terlalu murah untuk motherboard ini. Fitur yang kamu dapat nilainya jauh lebih mahal daripada itu dan gak akan mungkin bisa kamu dapat dengan beli terpisah. Contohnya tadi nih, kamu mau beli ini, nggak bisa. Kamu mau beli apa lagi? LAN card, terus mau beli WiFi card. Nggak bisa, karena seandainya bisa kamu beli, akan makan slot PCI Express.
Sedangkan ini semua bisa kamu pakai tanpa memakan slot PCI Express satupun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita perlu dengan semua fitur ini tadi? Secara LAN 10 gigabit, itu juga nggak bisa sembarangan kita pakai. Karena kalau kita masuk ke dalam sebuah jaringan dan kamu pengen bisa memanfaatkan kecepatan 10 gigabit, maka semua PC, semua router, semua switch itu harus 10 gigabit juga. Dan kemungkinan besar kantor-kantor atau mungkin sekolah-sekolah atau di rumah nggak ada yang punya kelengkapan 10 gigabit. Harganya mahal banget, bre. Termasuk Wi-Fi 6 juga sama. Kamu di sini pakai Wi-Fi 6, tapi kalau router Wi-Fi di rumah kamu belum Wi-Fi 6, terus PC lain, laptop lain belum Wi-Fi 6, sama juga bohong. Kamu nggak bisa jalan dengan full speed. Jadi untuk bisa memanfaatkan semua fitur dari motherboard ini secara maksimal, terutama untuk networking, di mana kamu harus berhubungan dengan PC lain, laptop lain, atau device yang lainnya, maka dibutuhkan modal yang nggak sedikit juga. Karena kamu harus mengupgrade semuanya menjadi yang kecepatannya 10 gigabit. Jadi boleh saya bilang bahwa ROG Crosshair 8 Extreme ini adalah motherboard untuk masa depan. Jika kamu berminat, langsung klik aja link pembelian yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di video yang lain.